Baik, Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat malam dan selamat bergabung kembali di dalam acara UOB GBI City Tower, Understanding Bible in Depth. Dan selamat datang juga bagi saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan program UOB malam hari ini. Dan malam ini, Rabu 23 Maret 2022, kita akan bersama-sama belajar dan memperlengkapi diri kita dalam pendalaman firman Tuhan yang akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang diurapi, yang juga seorang pengajar dan dosen tetap di STT Bethel Indonesia. Beliau sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita karena sudah pernah juga ya melayani di program UOB sebelumnya. Selamat malam kami ucapkan kepada Ibu Gernaida Pantan. Selamat datang kembali Ibu. Malam hari ini Ibu Gernaida akan membawa kita bersama untuk ikut menelaah dan mendalami firman Tuhan dengan topik yang menarik, yaitu semakin mekar di masa sulit ya. Dan setelah sesi ini selesai akan ada sesi tanya jawab seperti biasa. Baik, sebelum kita mulai acara kita bersama, mari kita bersatu dalam doa. Setelah itu akan saya langsung serahkan kepada Ibu Gernaida untuk membawa materinya. Baik, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk malam hari ini dan kesempatan yang Engkau kembali berikan bagi kami untuk sama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, Engkau akan menerangi hati pikiran kami, mengurapi pikiran kami, berikan kami pengertian ya Tuhan, hikmat-Mu, sehingga kami dapat benar-benar mengerti apa yang akan disampaikan. Pengurapan-Mu juga turun atas Ibu Gernaida ya Tuhan, mampukan beliau untuk menyampaikan materi-materi yang ada sesuai dengan tuntunan-Mu, dan biarlah kami semua boleh semakin mencintai firman-Mu. Kami semua makin kuat di dalam pendalaman, pengenalan, dan pengertian akan firman Tuhan yang hidup. Engkau mengurapi setiap telinga kami, hati kami menjadi murid-murid yang baik, dan biarlah kami dapat fokus, kami dapat mendengar suara-Mu dengan baik malam hari ini. Kami serahkan jam ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan Ibu Gernaida. Terima kasih Ibu Vina dengan kawan-kawan sekalian, Ibu Bapak sekalian, selamat malam. Kita akan membahas bagaimana mekar di masa yang sulit. Tentu saja saya sengaja mengambil contoh-contoh yang sudah teruji. Contoh-contoh itu adalah apa yang kita temukan di dalam Alkitab kita. Jadi saya akan sampaikan bagi kita sekalian. Oke. Nanti kita akan diskusi bersama-sama. Oke. Semakin mekar di masa yang sulit. Ini kan memang tema yang apa namanya ya, yang antagonik begitu ya, yang kontradiktif. Bagaimana semakin mekar di masa yang sulit. Nah, kalau kita bertanya apa sih masa sulit itu? Secara sederhana, masa sulit itu adalah sebuah keadaan yang sukar atau sebuah kesusahan yang terjadi di dalam kehidupan. Jadi entah itu individu atau entah itu komunitas, entah itu sebuah bangsa. Jadi masa sulit itu adalah keadaan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan pergumulan, entah itu sosial, politik, ekonomi. Nah, maka diperlukan keberanian untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Jadi kalau keadaan sudah tahu sulit, nah itu how to overcome the problem, how to overcome permasalahan yang muncul di dalam kehidupan itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya mengambil contoh-contoh, sekali lagi contoh konkret di dalam Alkitab, beberapa saja. Nanti Bapak dengan Ibu bisa mengembangkannya sendiri. Saya juga tidak menguraikan dengan detail, barangkali kita bisa nanti sama-sama akan mendiskusikannya. Nah, kalau demikian bagaimana seseorang bisa mekar di masa yang sulit? Jadi mekar itu boleh dikatakan fruitful, menghasilkan buah, menghasilkan dampak, menghasilkan sesuatu. Dan walaupun masa-masa itu harus dilalui,
tetapi ada produk yang dihasilkannya. Nah, tentu saja sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Kristus, kita harus menghasilkan buah. Nah, yang pertama itu adalah Musa ya. Jadi Musa ini adalah seorang tokoh pembebas dari perbudakan Mesir. Nah, apa yang dihadapi, masa sukar apa yang dihadapi oleh Musa kala itu? Nah, Musa tidak pernah memilih dia hadir di negeri orang asing, tidak. Tetapi ada situasi dan kondisi orang tuanya itu memang adalah orang asing di negeri Mesir. Nah, ketika dia lahir ternyata ada perubahan atau kebijakan politis yang sama sekali tidak menguntungkan orang Ibrani. Mereka menjadi pekerja paksa, pekerja rodi. Yang paling mengerikan itu adalah di dalam Keluaran pasal 1 ada pembunuhan terhadap laki-laki Ibrani orang Mesir. Nah, di dalam kehidupannya Musa, apa yang terjadi? Nah, Tuhan yang menolong dia ya, sehingga dia bisa masuk di dalam lingkungan istana, maka dia belajar di Mesir sampai usianya 40 tahun. Nah, ini tentu saja usia yang sudah cukup matang. Nah, tetapi ketika dia lihat realitas di lapangan, bagaimana orang Ibrani itu ditindas, maka niatnya untuk membela orang-orang tertindas itu muncul sehingga dia membunuh orang Mesir. Nah, ini menjadi sumber persoalan malapetaka bagi Musa sehingga dia harus melarikan diri, sekolah lagi 40 tahun di Midian, di tempatnya Jitro. Nah, masa-masa sukar juga ketika Tuhan mengutusnya membuat sebuah dialog percakapan dengan Firaun, tetapi juga menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, ahli sihir, jampi dan seterusnya. Ketika sudah lepas dari Mesir, masa krisis sepanjang perjalanan mereka di padang gurun 40 tahun. Jadi kalau kita lihat narasi di dalam kehidupannya Musa itu, lahirnya aja udah bermasalah besar. Walaupun dia dapat fasilitas ya 40 tahun di lingkungan istana raja, di lingkungan istana Firaun. Nah, tetapi dia harus meninggalkan istana, pelarian di padang gurun Midian, dan juga adalah harus menghadapi Firaun yang notabene adalah orang yang bersama-sama dengan dia dulu di istana. Nah, sudah menjadi orang yang memimpin, tetapi krisis baru muncul selama perjalanan di padang gurun. Tetapi kita boleh melihat produk apa yang dilakukan oleh Musa. Narasi Alkitab mengatakan bahwa dia adalah tokoh pembebas dari perbudakan Mesir. Dia adalah bapa bangsa, sebagai yang kita katakan apa itu bangsa, nation itu untuk orang Israel zaman dahulu. Nah, bedakan dengan bapak leluhurnya Abraham, Ishak dengan Yakub. Nah, Musa ini begitu luar biasa terkenal karena desain hukum orang Israel, Dasatita, hukum Taurat, penjabarannya itu dilakukan oleh Musa. Nah, dia adalah orang yang berhasil memimpin bangsa yang degil. Nah, bangsa pemberontak. Bangsa yang tidak dengar-dengaran, yang seringkali tukang protes begitu ya. Nah, tetapi Musa sudah menghantar orang Israel, menghantar lo ya ke negeri perjanjian walaupun dirinya sendiri tidak masuk dan dia tidak menikmati negeri itu. Wah, ini menjadi sesuatu yang tidak enak ya, mestinya dia masuk di negeri itu. Apa yang menjadi kekuatan bagi Musa secara pribadi? Kenapa kok dia bisa berhasil? Oh, ternyata dia adalah seorang pribadi yang sangat tulus ya. Jadi jujur ketika bilang aku udah bisa berbicara. Nah, ketika dia sudah harus diutus, dia harus pengantin darah. Lalu di dalam narasi kehidupannya dia sangat tulus. Kesabarannya teruji. Nah, di dalam kepemimpinan jarang ditemukan orang yang seperti Musa ya. Dia taat kepada Tuhan dan mengandalkan hikmat yang datang dari Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Musa ini adalah orang yang lemah lembut ya, orang yang rendah hati, integritas dirinya itu teruji.
Dia setia mengikut Tuhan di sepanjang hidupnya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka tokoh Musa ini ada pada situasi yang krisis di dalam hidupnya, tetapi dia tetap makar menghasilkan karya yang besar di dalam sepanjang kehidupannya. Nah, ini Musa ini adalah pribadi yang sangat keren ya, kalau boleh kita katakan. Nah, hal yang kedua saya mencatat adalah Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah the power of vision. Nah, dia adalah pemimpi yang sangat ulung, Bapak Ibu. Nggak ada orang di dalam Alkitab yang memiliki kekuatan mimpinya ini sangat besar sekali. Tetapi krisis di dalam hidupnya adalah dia korban rekayasa dalam keluarga. Nah, kakak-kakaknya cemburu, iri hati dengan visi yang dimiliki oleh Yusuf. Akibatnya adalah dia dijual kepada orang Midian. Nah, krisis baru terjadi di dalam kehidupannya Yusuf adalah menjadi orang asing. Dia di negeri Mesir. Dia menjadi budak, menjadi hamba di rumah Potifar. Semua kita tahu apa yang terjadi dengan nyonya Potifar. Ya, jadi dia bukan saja dipersekusi, tetapi dia mau diperkosa oleh nyonya Potifar. Jadi ini adalah sebuah KDRT di dalam rumah. Akibatnya adalah penjara. Ini adalah masa yang sangat sukar tentu saja di dalam kehidupan orang muda Yusuf ya. Tetapi apa yang kita lihat terjadi di dalam hidupnya, oh ternyata Yusuf ini adalah pribadi yang sangat hebat. Nah, visinya yang besar. Untuk meraih visi itu dia adalah seorang pekerja handal. Di rumah Potifar dia memiliki sebuah keberhasilannya sampai nyonya pun boleh dikatakan angkat tangan dengan dia, tuanya angkat tangan dengan karena dia bekerja dengan excellent. Nah, integritasnya teruji, integritas di dalam moral. Jadi bukan hanya integritas di dalam keuangan, tetapi integritas dirinya teruji. Nah, hal yang lain juga integritas dirinya teruji ketika dia ada di dalam penjara. Dia membantu kawan-kawannya untuk menafsirkan mimpi, tetapi dia juga ditinggalkan. Tapi integritas dirinya juga diperlihatkan di dalam penjara. Nah, dia adalah seorang keluar dari penjara, tentu saja dia adalah seorang manajer yang baik sekali ya untuk mengelola harta kekayaan dari penguasa kala itu. Ada masa-masa krisis secara ekonomi, masalah-masalah sosial. Nah, tetapi kalau kita lihat, nah Yusuf ini dengan sangat bagus sekali membuat manajer termasuk untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi kala itu. Masa-masa sukar itu dikendalikan oleh Yusuf dengan persoalan membuat stok ya untuk bahan makanan. Nah, ini sangat bagus luar biasa ya. Jadi dia adalah seorang pekerja yang sangat handal sekali, seorang manajer yang sangat bagus, sehingga tidak mengherankan kalau dia diangkat menjadi orang yang sangat penting. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang membuat si Yusuf ini berhasil adalah dia tahu dia punya visi. Dan dia fokus kepada penggenapan visi itu walaupun naik turunnya hal-hal yang mustahil itu terjadi karena mestinya ketika dia tinggal di rumah ayah atau ibunya mungkin visi itu lebih cepat tergenapi. Oh ternyata tidak. Justru ketika dia menjadi orang asing, orang buangan, maka visi itu sedikit demi sedikit itu diperlihatkan oleh Tuhan. Jadi fokus kepada penggenapan visi, maka dia bekerja keras untuk itu. Tadi dia integritasnya sangat teruji di dalam implementasi visi itu. Jadi ketika kakaknya cemburu, bahkan dia dikritik oleh ibunya, bagaimana aku mungkin menyembah engkau. Nah tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sabar di dalam penderitaan. Kadang-kadang orang mau cepat berhasil tetapi tidak mau menderita. Pekerja keras sekaligus pekerja cerdas. Dia tahu timingnya walaupun di penjara katakan kalau engkau tertolongnya, please ingat saya, bantu saya. Tetapi bantuan juga tidak ada. Ya, tetapi dia cerdas memperlihatkan apa yang dia punya
karunia-karunia yang dia punya, dia gunakan juga ketika dia ada di dalam penjara. Di dalam narasi daripada Yusuf itu ketika terjadi rekonsiliasi dengan kakak-kakaknya adalah, nah ini bagi seorang leader ini rupanya penting adalah kerelaan untuk mengampuni. Betul engkau merancang yang jahat bagiku, tetapi Tuhan sudah mendesain yang jahat itu yang dirancang oleh manusia untuk kebaikan sebuah bangsa. Nah ini keren sekali ini Yusuf. Dampak dari penderitaan Yusuf, kinerja dari Yusuf itu adalah menyelamatkan ayahnya, menyelamatkan kakak-kakaknya, keluarganya, dan menyelamatkan sebuah bangsa. Dia tetap mekar, dia tetap berjaya. Jadi penjara tidak menghilangkan visinya. Penjara itu tidak bisa ambil alih visi yang dia punya. Nah, selama apa? Nah, dia tetap fokus kepada visi itu. Tokoh yang lain yang juga populer di dalam penjara adalah Yosua bin Nun. Ini adalah orang yang berperang sampai akhir hidupnya. Nah, jadi kalau tadi Yosua dengan gayanya sendiri, permasalahannya sendiri, demikian juga Musa. Tetapi Yosua ini adalah panglima perang yang senantiasa kerja terus di dalam hidupnya. Sampai umur 80 tahun dia juga masih panglima perang. Nah, ada nggak panglima perang yang tua kayak dia ya? Nah, dia bertumbuh dibesarkan di padang gurun. Ini generasi yang betul-betul dibesarkan di padang gurun. Nah, ini hidup yang sangat sukar tentu saja. Dia merelakan diri menjadi abdi, pelayan bagi Musa. Jadi dia adalah stafnya Musa. Nah, bersama dengan Musa, maka Yosua ini menghadapi bangsa pemberontak, bangsa yang degil tadi. Ada catatan yang menarik terhadap Yosua itu adalah bahwa dia bersama dengan Kaleb dan yang lain menjadi pengintai ya, untuk melihat bagaimana kondisi Kanaan kala itu. Semua kita mengerti bahwa Yosua dengan Kaleb membawa berita positif, yang lain itu sama sekali tidak. Jadi ada hal-hal, ada insight tertentu yang dia miliki yang orang lain tidak punya. Apa yang dilakukan oleh Yosua, dia adalah pengintai yang memberikan, ini penting bagi kita, informasi yang positif terhadap tanah Kanaan. Betul, memang penduduknya besar-besar, mereka sudah maju, lebih maju daripada kita. Tapi kalau Tuhan yang memberikan tanah itu, pasti kita akan bisa rebut. Sementara yang lain, ketakutan luar biasa. Kita ini seperti belalang, tidak bakalan bisa lah untuk mengalahkan bangsa itu. Berita negatif. Nah, dia dipersiapkan sebagai pemimpin penerus. Nah, apakah dia punya cita-cita untuk ini? Kelihatannya juga tidak. Nah, tetapi Yosua selama dimentor oleh Musa itu dia sudah tahu apa-apa yang harus dilakukan. Walaupun kalau kita pakai bahasa sekarang dia nggak ngarap-ngarap juga menjadi pemimpin umat Israel karena dia tahu bangsa itu adalah bangsa yang degil. Ketika mulai memasuki tanah Kanaan, nah dia adalah seorang panglima yang sangat bagus sekali. Sebelum mulai masuk ke negeri itu dia berjumpa dengan malaikat Tuhan untuk perang suci, perang yang kudus. Nah Tuhan membuat semacam pentahiran, pengudusan, bagaimana Tuhan menyertai dia sebagai seorang panglima untuk berperang menaklukkan negeri Kanaan agar bangsa Israel, suku-sukunya itu memperoleh tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi hidupnya, selama perjalanan hidupnya sampai tua, dia adalah seorang panglima perang yang tangguh. Nah, tentu saja panglima perang karena dia di medan pertempuran, krisis demi krisis itu pasti yang dihadapi oleh Yosua. Tetapi menarik ini Yosua karena pola pikirnya yang positif ya. Jadi mengembangkan pola pikir yang positif. Nah, dia juga adalah orang yang begitu tough, begitu tangguh menghadapi musuh. Dia bukan tipikal penakut begitu. Kawan-kawannya, pengintai-pengintai yang lain itu udah ketakutan. Tetapi memang keberanian dari Yosua ini sangat bisa
acungi jempol ya. Integritasnya sangat tinggi. Nah, misalnya dengan Achan, dosa dari Achan yang mengambil barang-barang. Nah, Yosua itu dengan berani untuk membuka rahasia. Ada apa di situ? Jadi dia betul-betul orang berintegritas tinggi. Nah, satu hal yang lain di dalam Yosua ini, bagaimana dia bisa melibatkan para imam di dalam medan pertempuran ya. Jadi dia selalu terkait dengan tabu Tuhan. Nah, kemudian para peniup shofar, imam-imam. Nah, ini perang dikatakan dengan holy war. Jadi ini perang suci. Jadi bukan hanya sekedar pendudukan tanah Kanaan, nah tetapi dia bagaimana menjunjung tinggi hadirat Allah di dalam hidupnya. Nah, totalitas pelayanannya Yosua itu tidak bisa diragukan. Nah, Yosua tidak membangun monumen, menara, tugu bagi dirinya. Tetapi di akhir dikatakan, aku dengan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini deklarasi iman justru. Dia jadi bukan sanjungan manusia atas kemenangan demi kemenangan yang dia lakukan. Nah, tetapi justru deklarasi iman di dalam Yosua pasal 24 jelas sekali ya di ayat 15 itu, aku dengan seisi keluargaku memilih beribadah kepada Tuhan. Nah, itu perjanjian di Shichem. Nah, ini pribadi yang sangat tangguh. Yosua lah yang membawa umat Israel mulai menduduki tanah Kanaan. Susah. Kita bisa bayangkan berperang di sepanjang kehidupannya. Tentu saja ini tidak mudah, tetapi dia menjadi orang yang mekar ya, dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia boleh bersukacita, walaupun beberapa bagian suku-suku yang tidak mendapatkan tempat ketika Yosua masih hidup. Jadi ini adalah pribadi yang sangat kuat. Saya mengambil satu contoh yang agak nyeleneh, yaitu Simpson. Nah, ini pertarungan antara karisma dengan kekudusan. Nah, ini menarik walaupun tidak terlalu dampaknya ini tidak terlalu wow, tapi kita perlu belajar sesuatu daripada Simpson ini. Dia di masa pendudukan Filistin atas negeri Israel. Nah, jadi mereka diinvasi dalam waktu yang lama itu 40 tahun. Nah, ini di masa hakim-hakim itu selalu demikian ya. Muncul hakim, tentram sebentar, udah itu diinvasi lagi, tentram sebentar, diinvasi. Kenapa diinvasi? Nah, jatuh di dalam dosa. Nah, Simpson ini adalah seorang nazir. Nazir itu adalah orang yang diperuntukkan untuk Tuhan, yang dikhususkan untuk Tuhan. Alkitab mencatat betapa Simpson ini memiliki kekuatan fisik yang sungguh-sungguh luar biasa. Membunuh singa tanpa alat, menaklukkan musuh dengan caranya sendiri. Jadi dia punya banyak strategi dan hal-hal yang lain tentu saja ya. Nah, tetapi kalau kita lihat Simpson ini adalah di antara keberhasilannya ini pribadi yang kita boleh lihat secara objektif. Nah, Simpson ini adalah orang yang tidak konsisten di dalam panggilannya. Contohnya sebagai orang Najir, dia menikah dengan perempuan di Timna. Nah, ini ada kasus-kasus tertentu yang tidak baik untuk dicontoh. Sebagai orang Najir tidak boleh makan makanan haram, tetapi Simpson makan makanan haram. Dia minum anggur. Dia melakukan relasi seksual dengan pelacur. Nah, ini karakternya sedikit tidak baik ya. Nah, dia menikah dengan Delila, nah, kemudian dia membocorkan rahasianya dengan Delila. Nah, ini menjadi malapetaka bagi Simpson. Dia ditangkap, dihukum. Nah, matanya dicongkel menjadi buta. Nah, tetapi ini aneh bin ajaib. Oleh karena apa? Pada masa akhir hidupnya Simpson, dia masih membunuh 3.000 orang dalam gedung. Dia mati bersama dengan orang-orang Filistin yang sedang pesta pora kala itu. Ketika rambutnya numbuh, dia sekali lagi minta kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia memperoleh kekuatan sekalipun dia mati dengan orang-orang Filistin.
apa yang menjadi contoh bagi orang Israel, walaupun contohnya Simpson ini adalah contoh hakim yang kontroversial, nah tetapi ini menjadi narasi yang menarik yang membawa dampak turun-temurun menjadi cerita yang selalu dikembangkan betapa karisma itu harus disertai dengan kekudusan. Jadi tidak cukup dengan karunia kekuatan besar tok, tetapi hidup suci itu sangat penting sekali. Nah, sekarang Daud. Nah, ini tokoh yang populer sekali di dalam sejarah Alkitab. Ini seorang gembala yang menjadi raja. Masa di mana Daud hidup melayani sebagai seorang gembala juga adalah masa di mana tekanan dari bangsa Filistin, Amalek dan negara-negara di sekitar Israel kala itu sangat kuat sekali. Tetapi Daud sebagai gembala domba dipanggil Tuhan menjadi pemimpin Israel. Nah, Daud ini sudah ditahbiskan menjadi raja menurut catatan 1 Samuel 16, tetapi hidupnya tidak tiba-tiba menjadi raja. Nah, ini di dalam krisis kepemimpinan yang sangat hebat. Lain lagi ancamannya Saul kepadanya. Nah, jadi Saul ini selalu cemburu dengan Daud. Di dalam krisis yang lain ini krisisnya umat Israel adalah menghadapi Filistin tadi dengan Goliat sebagai musuh dari Israel. Kalau kita lihat di dalam pelayanannya Daud sebagai raja, nah ini hampir sama seperti Yosua ya. Dia melakukan banyak sekali peperangan termasuk invasi-invasi juga dalam rangka memperluas wilayah dari bangsa Israel sendiri. Nah, di dalam sejarah bahwa Daud ini adalah pemimpin yang membawa Israel kepada masa keemasan. Jadi di dalam kepemimpinan dia adalah orang yang sungguh sangat berhasil. Ada catatan-catatan yang kita bisa lihat tentang kekuatan pribadi daripada Daud. Nah, ini adalah orang yang sangat teguh dengan keyakinannya. Tidak suka balas dendam walaupun Saul berulang kali hendak membunuhnya. Dan dia boleh membunuh Saul kala itu tapi itu tidak dilakukannya. Dia sangat rasional untuk melihat situasi dan keadaan. Dia menghargai otoritas pemimpin. Dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi aku tidak boleh melakukan apa-apa kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Bahkan ketika Saul mati, Daud masih memberikan penghormatan kepadanya. Nah, ini pribadi yang sangat unggul. Dia pekerja keras karena dia berperang terus, tetapi sekaligus juga ambisius. Nah, catatan kecil di dalam ambisinya Daud itu adalah dia nggak boleh membangun bait suci karena tangannya penuh dengan darah. Jadi untuk keberhasilan secara material, penguasaan wilayah-wilayah dia berhasil. Nah, tetapi ada hal-hal yang dia tidak boleh lakukan. Salah satunya adalah membangun bait suci ya. Jadi dia mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Daud ini adalah orang yang sangat baik. Bahkan ketika dia mengungsi di dalam gua, dia kumpulin para pemberontak, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang ditolak, orang-orang yang marginal. Dia menjadi pemimpin bagi orang-orang yang quote unquote sampah masyarakat. Nah, tetapi juga relasinya dengan yang lain dia sangat menghargai ya. Jadi dia mau dikritik ketika Nabi Nathan mengkritiknya, nah dia mau dengar. Jadi dia bukan anti kritik walaupun dia sebagai seorang raja ya, dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Walaupun Daud berhasil di dalam banyak hal, Alkitab mencatat bahwa Daud itu adalah manusia biasa. Salah satu contoh yang menonjol di dalam kelemahannya Daud adalah bagaimana membuat rekayasa supaya dia memperoleh Batseba. Walaupun di kemudian hari Batseba itu melahirkan raja setelah Daud, yaitu Salomo ya. Jadi dia bertobat dengan serius, bertobat dengan sungguh-sungguh. Di dalam Mazmur kita melihat bagaimana Daud ini sangat menyukai firman Tuhan. Dan demikian juga menyukai hadirat Allah. Satu hari di pelataran bait suci adalah lebih baik dibandingkan 1000 hari di tempat yang
yang lain gitu. Jadi dia menyampaikan hal-hal yang sangat penting di dalam hidupnya, kekuatan pribadinya. Masa-masa krisis dilalui oleh Daud tentu saja. Nah, tetapi justru masa krisis itu membawa dia semakin mekar. Jadi dia rela untuk menerima hukuman akibat perzinahannya dengan Batseba. Dia dihukum oleh Tuhan. Nah, setelah itu dia merubah ya konsep, merubah mindset, dia mau bertobat dan Tuhan memberkatinya kembali. Nah, kita sedikit ke perjanjian baru. Saya tidak membahas terlalu banyak mengenai nabi-nabi. Nah, tetapi ada tokoh yang menarik yaitu Yohanes Pembaptis. Ini masa antara perjanjian lama dengan perjanjian baru tentu saja ya. Jadi Yohanes ini menyerukan pertobatan, dia adalah perintis jalan bagi kedatangan Sang Mesias, kedatangan Kristus, ayah ibunya imam dan pendoa di bait suci. Lalu dia mati martir di tangan istrinya Herodes. Ini krisis yang sangat luar biasa. Jadi orang mengatakan ini happy ending apa enggak ya? Oleh karena dia akhirnya mati martir. Dia berani menegur Herodes Antipas karena mengambil istri dari saudaranya sendiri, Herodias, sebagai istrinya. Nah, tetapi anak gadisnya Herodias ini, Herodias ini meminta sesuatu, yaitu kepala dari Yohanes Pembaptis. Wah, ini narasi yang mengerikan ya. Jadi bagaimana kita katakan dia mekar di masa-masa yang sulit. Nah, dampak dari pelayanannya si Yohanes ini sangat luar biasa. Yohanes juga di dalam pelayanan sempat meragukan tentang siapa itu Yesus. Dia mengutus murid-muridnya ketika dia penjara, tanyakan dong apakah engkau yang kami tunggu yang akan datang itu. Padahal di dalam Yohanes pasal 1 dia sudah dengan jelas mengatakan, aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tetapi ada masa-masa krisis yang dihadapi oleh Yohanes ketika dia di penjara ya. Nah, dia membaptis Yesus, memperlihatkan misi anak domba Allah. Lihat anak domba Allah yang datang untuk mengemban dosa dunia. Yohanes ini orang yang sangat rendah hati, makanannya belalang, madu hutan. Ada narasi yang sangat menarik antara Yesus dengan Yohanes. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, Yesus pergi ke tempat yang berbeda dengan Yohanes. Jadi kalau kita lihat Yohanes itu tidak ambil kesempatan untuk mengambil posisi ketika dia membaptis Yesus, tetapi dia tetap dengan panggilannya, aku adalah suara yang berseru di padang gurun. Nah, dia melayani di sana supaya ada pertobatan. Nah, di sisi yang lain Yesus mengambil jalan sendiri. Setelah itu adalah pencobaan di padang gurun dan Yesus mulai melakukan pelayanan. Nah, Yohanes sendiri juga melakukan pelayanan. Amin. Namun sayang tidak lama kemudian Yohanes dibunuh ya oleh karena tadi kritiknya. Jadi berani dan tidak kompromi dengan dosa. Nah, ini yang diperlihatkan oleh Yohanes. Apa yang saya mau katakan adalah dampak pelayanan Yohanes ini justru betul-betul habis dia mempersiapkan kepada Yesus, tetapi Yesus selalu memuji ya bahwa Yohanes ini menyampaikan berita pertobatan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu. Nah, Yesus sendiri adalah implementasi daripada kehadiran kerajaan Tuhan. Jadi kalau kita lihat narasi daripada Yohanes ini secara daging, nah itu sangat menyulitkan ya. Tetapi pelayanannya tetap mekar dan dilanjutkan oleh murid-muridnya yang lain. Yang lain itu adalah Paulus, ini rasul yang besar di sepanjang narasi kekristenan ya. Dia seorang diaspora Yahudi, dia keren, berpendidikan tinggi, berguru kepada Gamaliel, status sosialnya itu dia adalah anggota Sanhedrin.
Dia mahkamah agama Yahudi. Nah itu posisi yang sangat dikagumi, yang sangat dihormati. Nah prestasinya adalah penganiaya orang Kristen kala itu. Nah tetapi setelah itu apa yang dialami oleh Paulus adalah keputusannya yang sangat radikal menjadi pelayan dari Kristus, maka nyawanya terancam oleh orang Yahudi. Jadi pelayanannya Paulus itu ada pada masa-masa krisis, masa-masa yang sukar karena apa? Orang-orang Yahudi banyak yang tidak suka dengan pelayanannya. Itu sebabnya dia berulang kali diajukan di meja sidang dan di penjara juga. Di dalam 1 Korintus pasal 9 dia jelas sekali mengatakan itu. Jadi dia menghadapi pemimpin Yahudi juga pemimpin bangsa-bangsa. Di dalam Kisah Rasul dia membela diri karena dia adalah warga negara Roma. Di sisi lain dia adalah orang Ibrani. Maka pembelaannya untuk Injil itu masa yang sangat sulit sekali. Tetapi kita berhutang budi kepada Paulus karena apa? Pelayanan Paulus diperlihatkan di dalam nampak dari misi yang pertama ya, perjalanannya Paulus ini bersama-sama dengan Barnabas, dia diambil dari Antioquia ke Siprus, Asia Kecil ke Antioquia lagi. Nah, ini perjalanan misi yang cukup panjang. Kemudian dari Antioquia dia ke Syria, Kilikia, ke Galatia, ke Listra. Nah ini dengan muridnya Timotius, Frigia, Misia, kemudian kembali lagi bersama dengan Lukas itu ke Troas. Nah jadi kalau kita lihat dia pelayanannya di Efesus, Asia Kecil dan Yunani. Nah kemudian dia lebih awal mendahului Lukas ke Troas karena ada ancaman pembunuhan baginya. Paulus dengan jelas mengatakan, aku seringkali tidak makan, seringkali juga tidak minum, tidak punya pakaian, karam kapal, di darat tidak tentram, di laut tidak tentram. Nah, dia ada dalam masa yang sangat krisis, baik di hadapan para pemimpin Yahudi maupun di hadapan kaisar dan pemimpin negara-negara kala itu. Jadi hidupnya secara daging itu sama sekali tidak mengenakan. Tapi buah pelayanannya Paulus, itu tidak bisa kita katakan sedikit ya. Kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus mendominasi perjanjian baru. Dia tetap berkarya, dia tetap mekar walaupun hidupnya, nyawanya itu sangat-sangat terancam. Ini contoh yang sangat baik karena melalui Pauluslah kita lihat bagaimana Injil diberitakan, disampaikan ke bangsa-bangsa. Jadi ini orang yang besar yang dipakai oleh Tuhan, walaupun dia mengaku di antara rasul, akulah yang paling hina. Dia tahu bahwa dia tidak seperti rasul-rasul yang lain, tetapi Paulus ini telah mendedikasikan hidupnya bagi Injil. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Yang aku banggakan adalah kalau aku masih bisa memberitakan Injil. Nah, ini keren punya ini Paulus. Jadi rasul yang sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, Paulus ini tadi adalah orang yang cerdas, orang intelektual. Nah, pendidikannya cukup tinggi. Nah, tetapi apa yang membuat Paulus ini menjadi orang yang sangat berdampak hebat ya. Encounter-nya dia dengan Tuhan di jalan Damsyik itu ya, itu yang mengubah kehidupannya. Nah, jadi bagaimana Saulus itu berubah menjadi Paulus. Nah, Saul menjadi Saulus. Ini ungkapan-ungkapan ya, ada Ibrani, Yunani. Itu yang mengubah hidupnya. Dia adalah pemberita Injil yang sangat besar sekali pengaruhnya. Asia Kecil, Eropa dijangkau oleh Injil Tuhan kala itu. Nah, keberaniannya menghadapi kesukaran. Nah, itu tadi 1 Korintus 9. Yaitu dia jelas siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih karunia Tuhan, tidak ada. Maut sekalipun tidak. Itu disampaikan kepada jemaat di Roma. Nah, tetapi jelas secara fisik dia mengalami masa-masa sosial, politik, ekonomi, dan juga keagamaan, agama Yahudi kala itu sangat luar biasa sulit dan sukar. Tapi integritasnya teruji.
dia setia hingga akhir. Maka kepada Timotius muridnya dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai korban persembahan dan aku mengakhiri pertandingan. Aku sudah sampai finish, garis akhir. Nah, kepribadiannya sangat luar biasa sekali. Nah, rasul yang juga dipakai oleh Tuhan, rasul yang kontroversial juga ini adalah Petrus. Nah, Petrus ini ada melayani diaspora. Nah, ini banyak hal yang kita pelajari di dalam dirinya Petrus. Ini adalah orang yang krisisnya banyak. Mengapa? Ini Petrus kan adalah orang yang sok tahu. Danau aku udah tahu, merasa paling senior, paling tua. Dan kalau kita lihat Petrus ini rada arogan. Setiap Yesus bertanya dia selalu akan menjawab. Menurut kamu siapakah aku? Jawabannya banyak, dan ketika Yesus bilang tebarkan jala, enggak, aku yang lebih tahu ini danau dan seterusnya. Nah, tetapi dia juga diberikan oleh Tuhan masa-masa krisis. Nah, perjalanan di atas air ya. Nah, imannya seringkali juga goyah. Jadi ini orang yang kurang stabil, maka dia bisa menyangkali Yesus 3 kali di depan rumah imam besar. Nah, di dalam relasi pelayanan, bahkan Paulus pernah mengkritik Petrus ini sebagai orang munafik. Karena ada hal-hal tertentu mengingkari orang-orang yang bukan Yahudi di bawah tekanan. Jadi ada memang eksklusivitasnya Petrus kepada komunitas Yahudi, nah tetapi Tuhan memberikan penglihatan kepadanya supaya dia juga terbuka kepada bangsa-bangsa, khususnya mengenai makanan-makanan yang tidak tahir. Nah, tetapi kalau kita lihat orang seperti Petrus juga dipakai oleh Tuhan. Setelah perjumpaannya dengan Kristus ini pasca kebangkitan ya, apa yang dilakukan oleh Petrus adalah dia orang yang setia sampai akhir hidupnya. Nah, dia orang yang menggebu-gebu. Dia orang yang energik begitu. Ketika para perempuan bilang, nah Yesus itu sudah bangkit, langsung kabur pergi ke kubur, tapi akhirnya nyesal, nggak ketemu. Nah, jadi dia memang orang yang sangat ekspresif ini Petrus ya. Itu bisa menjadi kekuatan, bisa sekaligus menjadi kelemahan juga, tetapi dia sudah memperlihatkan itu di dalam pelayanannya. Dia dipanggil Tuhan cepat sekali merespon untuk ikut dengan Yesus, tetapi ya dia juga menyangkali Yesus. Tetapi pasca penyangkalan itu kelihatannya Petrus bertobat, maka dia menjadi saksi Kristus yang melayani dengan luar biasa. Khotbah-khotbahnya itu membawa orang kepada pertobatan. Jadi dialah mulai rasul ya selain Paulus yang membuka jalan bagi bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Maka Yesus mengatakan Petrus itu batu karang. Oke. Nah, contoh yang lain yang saya sampaikan orang yang masa sukar tetap mekar. Ini adalah di Wahyu pasal yang kedua, ini tentang Smyrna ya. Jemaat di Smyrna ini adalah jemaat yang sangat menderita. Mereka digembalakan oleh Polikarpus, konsekuensi mengikuti Yesus adalah kesusahan, kemiskinan, fitnah, penderitaan, penjara, dan kematian. Nah, ini konsekuensi mengikuti. Ini masa yang sangat sukar sekali. Masa yang sangat krisis. Ini abad kedua ya setelah Masehi. Ini ada hamba Tuhan yang bernama Polikarpus. Polikarpus ini adalah gembala di Smyrna. Dia murid langsung dari Yohanes. Jadi dia jadi dekat dengan Yohanes ya. Dia mati martir di usia 87 tahun. Nah, dia dibakar, nggak terbakar, akhirnya dia ditikam sampai mati. Nah, jadi ini adalah orang yang tidak mau menyangkali imannya. Para tentara bujuk supaya dia apa-apalah, kamu hanya bilang memuja kepada kaisar, dan kemudian kamu akan lepas, kamu udah tua, segala macam tawaran. Tapi ada ungkapannya Polikarpus gini, selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci rajaku Kristus yang telah
menyelamatkanku. Ada ungkapan yang lain, dia katakan sekarang aku menjadi satu dengan cawan Kristus. Itu penderitaan Kristus. Bapak dengan Ibu, dampak dari pelayanannya Polikarpus ini, tadinya banyak orang menyangkali imannya, maka termasuk tentara dari Roma itu menjadi orang-orang yang mengambil keputusan. Jadi ada sebuah surat yang mengatakan dari tentara, aku udah berusaha memisahkan suami dengan istri, orang tua dengan anak, tetapi aku makin berusaha menyengsarakan orang-orang Kristen itu, kok mereka itu makin kuat. Maka dikatakan semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dibikin susah, maka orang percaya kalau itu makin kuat, makin berkembang dan makin melayani Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau dikatakan semakin mekar di masa yang sulit, di masa yang sukar. Nah, hamba-hamba Tuhan ini sudah membuktikannya di dalam histori dan ini ada di dalam ribuan tahun. Jadi kalau tadi kita lihat dari narasi Musa, nah itu dengan yang lain gitu, Yusuf itu udah ribuan tahun. Jadi ketika orang percaya itu tertindas, mengalami kesulitan dan kesukaran, kesetiaan di dalam iman pasti membawa buah. Nah, apa yang kita perlu responi? Nah, yang pertama adalah kesulitan, kesukaran itu hal yang biasa. Penderitaan itu hal yang biasa. Setiap kita ada sesi-sesi di dalam kehidupan mengalami kesukaran. Tetapi iman tetap fokus kepada Kristus. Seperti Polikarpus, kali Kristus tetap Kristus. Nah, hadapi masa sulit tetap sikap kita harus optimis. Jadi jangan menjadi pesimis. Percaya bahwa Tuhan yang senantiasa pegang kendali. Nah, termasuk di dalam situasi kita seperti sekarang ini, walaupun kita sudah melewati hidup bersama dengan virus, dengan COVID-19, kita menyaksikan sendiri bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Kita harus tetap produktif menghasilkan buah sekalipun ada pada masa-masa krisis. Mengapa? Karena kita percaya kita didesain oleh Tuhan menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, itu yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Ibu Gernaida Pakbahan, terima kasih untuk paparannya. Ini di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Kita memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin dua pertanyaan langsung ya Ibu ya. Saya langsung bacakan dan Ibu bisa langsung menjawabnya. Pertanyaan pertama tentang pribadi Musa. Musa disebut bapak bangsa Israel di Bilangan 12 ayat 1 dan mengambil perempuan Kush. Apakah Musa ini berpoligami, Bu? Dan kalau iya, bagaimana tentang hal tersebut di mata Allah atau di pemandangan Allah? Pertanyaan yang kedua, pencobaan yang kita alami dalam 1 Korintus 10:13 tidak melebihi kekuatan manusia. Namun mengapa banyak orang Kristen yang bahkan Kristen lahir baru sekalipun menjadi stres karena overthinking, bahkan mengalami gangguan kejiwaan? Itu dua dulu, Ibu. Silakan, Ibu. Mengenai Musa, apakah dia poligami? Kelihatannya, nampaknya di situ mungkin kemungkinan besar istrinya, anaknya Jitro itu sudah tidak ada lagi cerita, tidak ada lagi narasi. Tetapi justru karena perempuan inilah, maka Miriam dengan Musa itu mengadakan quote and quote itu pemberontakan ya. Kenapa dia harus menikahi orang asing? Memang istri pertamanya juga kan orang Midian, tetapi rupa-rupanya ada motif yang lain di balik itu adalah kecemburuan dan seterusnya. Maka Miriam itu kena kusta, lalu ya harus didoakan oleh Musa begitu ya. Jadi mungkin bukan poligami ya. Jadi ada istri setelah kematian. Mungkin seperti ini agak berbeda dengan Abraham ya, setelah
Sarah mati, masih ada Keturah dan seterusnya, ada perempuan-perempuan yang lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai poligami. Sebetulnya hukum mengenai poligami itu diatur kemudian oleh Musa ya. Jadi di dalam hukum Musa, di dalam penjabaran tentang hukum kesucian, khususnya hukum kesucian tentang pernikahan. Jadi memang di awal kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 maupun pasal 2 itu adalah pernikahan monogami. Nah, tetapi di kemudian hari apakah manusia selalu konsisten dengan itu? Tidak. Ya, tetapi apakah Tuhan oke dengan itu? Ya tentu saja tidak. Ya, tetapi ya ada free will, ada kehendak bebas dari manusia. Nah, itu mengenai bapakmu saya dengan perempuan Kush. Lalu mengenai nasihatnya Paulus bahwa Tuhan tidak mencobai manusia dari batas kekuatan kita. Ketika itu kan sambungannya adalah ketika kita menghadapi pencobaan, maka Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Jadi apakah Tuhan mencobai kita lewat dari batas kekuatan kita? Alkitab mengatakan tidak. Ya, tak? Di dalam Yakobus pencobaan sesungguhnya datang dari keinginan diri. Keinginan yang tak dikendalikan dia akan menguasai. Dan ketika dia menguasai maka dia akan membawa kepada dosa. Dicobai oleh keinginan dan seterusnya. Nah jadi kenapa ada orang yang sampai depresi? Nah contoh yang baik itu adalah Ayub ya. Jadi kehilangan anak-anak, kehilangan kambing domba, kehilangan kawan-kawan termasuk istri juga. Dalam tataran tertentu karena dia dikucilkan dan seterusnya kan sebetulnya Ayub pun menderita banyak penyakit. Mungkin juga dia ada di dalam depresi. Termasuk dia dikatakan insomnia ya, tidak bisa tidur karena gatal dan karena boroknya itu mungkin panas, jadi dia tidak bisa tidur, badannya kurus dengan kering. Nah, itu penderitaan rasa terisolasi, terkucilkan. Mungkin juga dia ada di dalam depresi. Tetapi sekali lagi saya harus hati-hati menggunakan depresi karena Alkitab tidak menggunakan itu, tetapi di dalam beberapa keluhannya Ayub itu kelihatan bahwa dia pun sebetulnya sulit untuk menerima situasi dan keadaan itu. Nah, sampai terjadi percakapan. Bagaimana kita tahu dia depresi? Terkutuklah hari di mana aku dilahirkan ibu. Nah, ini kan kata-kata yang mengemukakan bahwa seseorang ada dalam tekanan, ada dalam penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi dialognya menarik, dikatakan siapa yang menciptakan hari kelahiran? Berkuasakah manusia atas hari kelahiran dan kematian? Tidak. Ya kan? Itu titik balik dari perjumpaannya dengan Tuhan. Nah jadi apa yang dulu kata orang ternyata nggak selalu benar. Elifas, Elihu, Bildad nggak selalu benar argumentasinya. Tetapi aku sekarang sudah berjumpa dengan Tuhan. Jadi rekonsiliasi dengan diri sendiri terlebih dahulu, baru rekonsiliasi dengan orang lain. Nah, kalau misalnya ada orang Kristen yang sampai depresi, ya harus keluar dari depresi itu. Makanya di dalam konseling Kristiani kan dia harus mampu how to overcome the problem. Nah itu di dalam konseling Kristen. Seorang konselor harus menemukan masalahnya sendiri dan dia tahu cara untuk menyelesaikannya. Ya kan itu supaya dia tertolong. Tapi depresi yang dibiarkan terus menerus bukan saja membahayakan dirinya tapi juga akan membahayakan orang lain. Jadi ada saat-saat tertentu di mana seseorang ada pada masa-masa yang krisis itu. Contoh yang lain. Daud ketika dia diburu oleh Saul, dia kan pergi ke negara tetangga. Di negara tetangga dia juga mau dia hajar sebab apa? Wah, Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa. Dia kadung populer tapi nyawanya terancam. Alkitab mengatakan Daud pura-pura
Gila. Ya walaupun itu pura-pura, dia kan ada di dalam situasi yang sangat krisis itu waktu itu. Kalau orang gila banyak di negeri kita, suruh dia pulang. Gitu kan? Nah, tapi bukankah Daud itu ada di dalam tekanan yang sangat luar biasa sampai dia bergaul dengan perampok, bajak, dan orang-orang yang tertolak dan seterusnya. Jadi dia tertolak, dia bergaul dengan orang-orang yang tertolak. Persoalannya adalah Daud tahu how to overcome the problem. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kan dia nggak bercokol di dalam penderitaan dan dia tidak ikut-ikutan dengan cara-cara perompak-perompak. Dia menjadi pemimpin atas orang-orang yang berontak itu. Nah, jadi masa-masa sukar pasti ada di dalam diri seseorang, tetapi harus keluar dari masalah itu. Keluar dari bahasa stres itu kan bahasa yang umum. Sekarang kan bahasa anak muda mesti perlu healing, perlu itu cengeng, cemen gitu ya. Perlu healing sementara mau perlu healing, baru ada PR udah perlu healing, kan begitu. Jadi dunia menawarkan memang hal-hal yang instan, hal-hal yang menyenangkan secara duniawi, tetapi jiwanya itu tough nggak menghadapi kesulitan. Semua yang kita bicarakan tadi itu mengalami krisis yang sampai titik nadir dan semua mereka keluar dari masa itu. Ya kan, semua mereka itu tertolong. Jadi harus ada semangat dari anak-anak Tuhan untuk bangkit daripada persoalan itu. Artinya begini, kebergantungan kita misalnya pergi ke psikiater, apakah akan selalu memberikan solusi terbaik? Belum tentu. Mungkin jadi tenang, rada aman sebentar. Mungkin ada yang dikasih obat, tapi kan hanya sebentar. Tetapi kita harus mengenali persoalan yang kita sedang hadapi. Ya, karena Alkitab mengatakan Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Entah lewat hamba Tuhan, lewat kawan, lewat konselor atau siapapun. Ya, jadi jangan bercokol di dalam depresi itu. Ya, apalagi maaf ya sampai menjadi terlalu stres, kegilaan begitu. Wah, itu berbahaya sekali. Nah, makanya cepat-cepat harus menyelesaikan pergumulan itu. Ya toh? Nah, gitu kurang lebih Ibu Vina. Baik, terima kasih Bu Gernaida. Bapak Ibu, bila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai materi yang sudah disampaikan tadi berkaitan dengan apa yang Ibu Gernaida Pakpahan sudah sampaikan kepada kita, boleh dimasukkan di chat, nanti bisa kami bacakan. Dan untuk pertanyaan berikutnya ya Ibu, apakah masa sulit atau krisis itu selalu digunakan Tuhan untuk membentuk anak-anaknya? Lalu yang kedua, bagaimanakah kita bisa mengetahui kehendak Allah di balik kesulitan atau krisis yang kita hadapi? Itu dua dulu, Ibu. Oke, begini, Tuhan menggunakan semua situasi untuk kebaikan kita. Nah, makanya di dalam pengakuannya Paulus Roma pasal 8, Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara. Jadi perkara baik apakah digunakan, artinya yang kesenangan, keberhasilan, kesuksesan, apakah dipakai oleh Tuhan untuk mendidik kita? Iya. Mengapa demikian? Sebab kesenangan pun itu kan adalah ujian sebetulnya. Ya, kesehatan juga itu adalah ujian. Apakah kita masih bersyukur kepada Tuhan atau kita yang merasa diri kita yang bisa? Sama juga halnya penderitaan, pergumulan, apakah itu adalah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk mendidik dan membentuk kita? Iya juga. Jadi semua situasi digunakan untuk membentuk kita, memproses kita. Masa Allah mesti hanya yang negatif aja baru proses, kan enggak enak banget gitu. Ikut Tuhan kok susah banget ya selalu ya. Kan tidak tuh. Masa-masa di mana kita ada sukacitaan dan seterusnya, itu pun dipakai oleh Tuhan untuk mendidik kita, membentuk kita.
Jadi penderitaan apakah dipakai oleh Tuhan? Ya. Jadi kita lihat tadi masa-masa sulit mereka kan, walaupun kita melihat Musa misalnya lahirnya sulit apa sulit, tetapi ada masa 40 tahun loh dia tinggal di istana raja. Dia dapat fasilitas terbaik, pendidikan terbaik, belajar tata negara, belajar hukum, belajar culture, belajar banyak hal yang dipelajari oleh Musa 40 tahun itu di istana raja. Nah, tetapi Tuhan membentuk dia 40 tahun lagi. Nah, itu betul, itu sukar. Jadi masa 40 tahun di istana, masa 40 tahun di padang gurun Midian, semuanya dipakai oleh Tuhan untuk membentuk, memproses Musa agar dia bisa tampil. Jadi menghadapi para bangsawan, dia udah terbiasa. Maka ketika dia dialog dengan Firaun, nah dia kan bisa melakukan nego karena dia udah belajar ilmu ketatanegaraan. Tetapi ketika dia di padang gurun, dia sudah matang. Dia udah tahu padang gurun itu seperti apa, kehidupannya seperti apa, dan harus dilakukan apa. Dia sudah mengerti. Jadi baik yang kita lihat yang kalau kita katakan yang enak maupun yang susah, semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana kita tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Nah, kita tidak sedang bermain tebak-tebakan atau spekulasi tentang apa sih yang kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa salah satu pekerjaan dari penghibur, pekerjaan dari Roh Kudus itu adalah menginsafkan kita. Akan apa? Menginsafkan kita akan dosa. Kenapa ini penting? Justru di sinilah kita sadar kita memerlukan Tuhan yang menyelamatkan kita. Yang kedua, akan penghakiman. Bahwa baik dan buruk itu semua punya konsekuensi. Nah, akan bahwa anak Allah itu akan datang kembali dan seterusnya. Ini kan pekerjaan dari Roh. Kenapa Roh Tuhan diberikan kepada kita? Disinilah kita mengenal kehendak Tuhan. Ini baik apa enggak. Maka di dalam Roma pasal 12 itu Paulus kan menasehatkan jemaat di Roma. Oleh karena belas kasihan kemurahan Allah aku menasehatin kamu jangan serupa dengan dunia. Oke. Oh, kalau begitu kita tidak makan, tidak minum, bukan itu. Jadi yang mau dikatakan di situ apa itu kehendak Allah? Tidak serupa dengan habit dunia. Apa itu habit dunia yang menuju kepada kebinasaan? Di dalam Roma pasal 8 dikatakan itu keinginan daging. Keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan Allah dan keinginan daging itu adalah membawa manusia kepada kebinasaan. Jadi kalau gitu kehendak Allah apa dong? Kita tidak dikendalikan oleh keinginan daging. Apa itu kemabukan, pesta pora, sihir, perseteruan. Nah, sekarang gampang berseteru ya, bullying, hoax, invasi, militer, macam-macam. Nah itu kan keinginan dunia. Nggak ada perang itu yang membawa sejahtera. Kematian, kehancuran, properti hancur, ya toh, hilang damai sejahtera. Nah itu kan keinginan apa? Keinginan dunia. Keinginan dunia dikendalikan oleh apa? Keinginan iblis. Nah tetapi apa itu kehendak Allah? Ya kan? Kehendak Allah ialah, oh Yesus mengatakan begini, yang aku kehendaki adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa kehendak Allah? Supaya setiap orang diselamatkan. Tidak ada yang binasa. Nah itu kan? Nah jadi bagaimana kita melatih diri untuk mengerti kehendak Allah kitab suci di dalam Alkitab. Jadi kehendak Allah bagi kita adalah melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya. Paling tidak begini. Nah jadi di dalam kitab Galatia dikatakan menghasilkan buah apa? Menghasilkan buah roh. Ya, itu kan kehendak Allah. Kehendak Allah bagi kita adalah supaya kita pergi menjadi saksi. Pergi memberitakan Injil. Membawa kabar damai. Di dalam khotbah di bukit itu ada karakteristik yang disebut dengan orang berbahagia.
Apakah kehendak Allah bagi kita? Menjadi orang berbahagia. Siapa yang berbahagia? Nah, itu dijelaskan panjang lebar. Ya, toh? Berbahagia orang yang miskin karena mereka yang empunya, orang yang membawa damai, sebut anak-anak orang. Lah, jadi kita mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita, pasti kita tahunya dari mana? Belajar kitab suci. Itu hal-hal sederhana tadi yang saya sampaikan. Jadi tidak harus muluk-muluk di dalam kehidupan, ya toh. Jadi hal-hal yang normal, hal-hal yang sederhana, apa yang kita bisa lakukan di hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Nah, itu adalah kehendak Allah. Apakah Allah menghendaki kita membunuh? Tidak. Menghendaki mencuri? Enggak. Menghendaki berzina? Enggak. Menghormat melawan orang? Enggak. Itu kan di dalam Taurat aja udah ada. Gitu kan? Jadi kehendak Tuhan bagi kita adalah melakukan selaras dengan firman-Nya. Nah, kalau itu contoh-contoh yang sederhana, semoga itu bisa membantu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Gernaida. Masih ada 2 pertanyaan terakhir. Yang satunya adalah dari Yakobus 1:13, dikatakan apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, pertanyaannya adalah apakah pencobaan atau masalah dalam kehidupan selalu terjadi karena kesalahan manusia sendiri? Mengingat Allah tidak pernah mencobai manusia. Itu pertanyaan pertama, Ibu. Dan pertanyaan terakhir, di sini dikatakan, mengapa konsekuensi untuk menderita atau miskin seperti jemaat di Smyrna, miskin karena Kristus, menjadi kurang populer, Ibu, dibanding dengan berkat dan keberhasilan yang dapat kita terima di dalam Kristus. Dan seringkali porsi dalam pengajaran tentang kedua hal ini tidak seimbang, sedangkan keduanya ada dalam firman Tuhan. Bahkan kesulitan dan penderitaan atau kemiskinan sering dihubungkan dengan kurang percaya atau kurang iman. Apakah demikian, Ibu? Baik, itu saja, Bu, pertanyaan terakhir. Oke, nanti semoga saya bisa jawab ya. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Nah, gini. Di dalam Yakobus ini, surat Yakobus itu kan tujuannya ada 2 grup manusia. Yang pertama adalah orang-orang percaya termasuk orang Yahudi dan orang-orang yang di perantauan yang kaya raya. Jadi kaya, mapan artinya ya, tetapi tidak peduli dengan orang lain. Nah, di sisi yang lain adalah orang yang menderita. Jadi mereka menderita oleh karena banyak hal, banyak faktor. Nah, sebagai orang asing, diaspora itu mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan sosial, politik, ekonomi dan seterusnya. Jadi ini ada banyak faktor. Nah, maka Paulus mengatakan berbahagialah mereka yang tahan uji. Loh, tahan uji dari mana? Dari berbagai-bagai pencobaan. Nah, jadi pencobaan menjadi tahan uji. Jadi supaya tidak lepas tadi itu ya. Jadi pencobaan tahan uji. Jadi kalau dicobai akan tahan uji. Nah, kalau tahan uji jadi menang. Maka dikatakan kalau kamu kurang hikmat, minta dari Tuhan. Oh, jadi how to overcome the problem? Hikmat Tuhan. Nah, hikmat itu pun tadi menjawab yang tadi ya. Hikmat menolong kita untuk bisa membedakan. Apakah ini kehendak Tuhan atau ini adalah kehendak dari saya, kehendak daging atau kehendak dari iblis. Nah, lalu dikatakan begini, jangan katakan pencobaan itu datang dari Tuhan. Nah, kayak tadi. Jadi dia dicobai oleh kekayaan, tetapi dia tidak caring sama sekali dengan orang lain. Nah, mau peduli dengan orang lain. Maka Yakobus katakan ini, tahu nggak bahwa manusia itu gini loh. Dia seperti bunga, mekar pagi hari sore habis. Artinya apa? Hidup itu terlalu singkat bahwa at the end itu orang semua akan mati. Jadi untuk apa kekayaan kamu numpuk tapi kamu tidak mau menolong orang lain? Itu untuk grup yang kaya. Tetapi apakah orang ketika dia tidak punya karena dia
dihukum terus belum tentu. Kalau dia malas, itu gimana? Maka dia mengatakan bahwa iman itu harus dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Maka jangan katakan pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Allah Allah bukan gini loh. Allah mencoba, ini setia apa enggak, ini lulus apa. Ya itu bukan, itu ujian di sekolah. Itu guru yang bikin, bukan Allah. Sebab Tuhan tidak bisa dicobai. Ya kan? Pencobaan datang dari apa? Yaitu tadi, keinginan mata, keinginan lidah, keinginan telinga. Ketika keinginan itu tidak dikendalikan, dia akan berkuasa. Ketika dia akan berkuasa, dia melahirkan dosa. Dosa melahirkan maut. Nah, ini kalau Bapak Ibu baca Yakobus pasal 1 itu contoh yang sangat baik itu adalah Kejadian pasal 4. Itu narasi tentang Kain. Karena dikatakan ini, Kain kenapa mukamu muram? Kenapa marah? Ada sesuatu enggak? Kalau kamu enggak ada sesuatu, enggak ada apa-apa, masa mukamu muram? Harus loh, iblis ngintip di pintu. Kalau kamu buka, ayo loh, hati-hati. Kamu harus berkuasa atasnya. Kain kalah. Ya, dia pukul adiknya, lalu kemarahan itu kecemburuan kan pertamanya ya. Lalu dia marah, lalu membunuh. Setelah membunuh ngeyel juga. Nah, kalau kita lihat itu dengan Yakobus pasal 1 dicobai oleh apa? Keinginan. Jadi bukan Tuhan yang uji kasih keinginan tuh, bukan daging, gitu kan? Oke. Nah, itu untuk di dalam apa namanya? Yakobus. Sebab apa? Kita jangan sampai mengatakan kalau begitu, kalau saya dicobai lalu saya gagal, berarti Tuhan tidak tolong saya. Bukan itu maksudnya. Nah, tapi Tuhan tidak dicobai dan dia tidak mencobai siapapun. Lalu Yakobus mengatakan gelap terang itu tidak bisa bercampur di dalam dirinya Allah. Jadi lebih menonjol kepada respon dan tanggung jawab manusia itu sendiri. Oke. Jadi pencobaan selalu karena kesalahan manusia enggak. Nah, oke. Bapak Ibu, ujian enggak itu kalau misalnya kena badai? Ujian. Ya kan? Apakah itu selalu karena kesalahan manusia? Bisa iya, bisa enggak. Tapi siapa yang mendatangkan badai? Nah, kalau hutannya digunduli gitu ya. Tapi kan apakah semua karena kesalahan kita individu? Belum tentu. Banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Apakah selalu kesalahan manusia? Tidak. Tapi alam mengajar kita. Ya tak? Untuk apa? Nah, ternyata betapa kecilnya kita di dalam semesta alam. Ya kan? Fenomena untuk tsunami bisa diprediksi. Nah, tetapi apakah selalu bisa tepat 100? Tidak. Siapa yang bisa prediksi gempa bumi? Nggak ada. Tapi kita bisa menjadi yang menderita kan. Korban dari gempa bumi, korban dari gunung meletus. Nah, ada hal-hal di dalam alam semesta yang kita tidak bisa prediksi. Dan kita tidak bisa selalu mengatakan semua jadi baik. Kita pun mungkin kehilangan barang, kehilangan ya mungkin kehilangan saudara. Apakah selalu karena kita salah? Tidak. Makanya tadi saya katakan hal-hal yang baik menurut kita di dalam daging termasuk yang membuat penderitaan semua dipakai oleh Tuhan demi kebaikan kita. Maka kita sadar dengan kuasa dan kekuatan daripada Sang Pencipta. Ya tak? Maka Yakobus mengatakan kita perlu hikmat Tuhan. Katakan minta dari Tuhan. Dia berikan free. Cuma-cuma. Enggak bayar. Nah, itu bagus sekali ya. Jadi si Yakobus tuh memberikan solusinya juga ya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Kemiskinan, penderitaan. Kenapa enggak populer? Nah, Bapak Ibu daging ini memang enggak makan dagingnya.
Ya mana ada daging yang pengen jadi miskin, susah, menderita, nggak ada. Nah jadi tidak populer, memang. Kalau dia mau dipilih, kalau misalnya kita kepada jemaat, ayo mau milih menderita atau memilih untuk senang, semua akan milih senang. Mana ada orang memilih menderita. Ya toh? Tetapi ada apa dengan jemaat di Smyrna? Nah itu memang masalahnya itu kompleks. Gitu. Kaisar-kaisar itu secara politik ya, kaisar-kaisar itu pengen memperluas wilayah kekuasaannya. Tapi kaisar-kaisar juga dia bukan hanya sebagai kaisar, tapi dia pengen jadi dewa. Ya kan? Maka diadakan penyembahan kepada apa? Kepada kaisar. Ya toh? Jadi ini membawa dampak yang sulit bagi orang percaya, ya seperti kasusnya Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Itu kan ada kondisi sosial, politik yang sulit untuk kita nggak bisa nolak begitu. Nah kemudian gara-gara mau menjadi populer dan seterusnya, kan di situ mau dikatakan gini, jangan menyembah kepada ilah lain. Udah menyembah kepada kaisar aja. Misalnya Domitianus kan dipuja. Nah kaisar tertentu dibuat patungnya itu harus dipuja. Siapa yang tidak memuja artinya ini memberontak kepada kaisar. Nah memberontak kepada kaisar itu harus ada konsekuensi, kan kurang lebih begitu. Jadi ada situasi keadaan yang kalau kita katakan force majeure itu situasi yang kita tidak bisa tolak. Nah, karena ini orang mau mencari orang-orang yang taat kepada kaisar supaya kekaisaran makin kaya, makin makmur, makin oke, makin besar. Jadi invasi-invasi pun demikian. Maka ketika ada orang yang tidak ngikut, itu kan dia akan memberontak. Maka kadang-kadang dibuat berantem dengan anjing lapar, singa lapar. Itu menjadi sebuah tontonan di zaman dahulu. Di Babylon itu hal yang biasa. Roma juga demikian, ya toh. Jadi ada situasi tertentu yang membuat mereka demikian. Jadi kadang-kadang di narasi di Roma, coba Nero itu kenapa bakar kota Roma? Dia kan menggunakan narasi orang Kristen kan, jadi dia karena apa? Mereka melihat militansinya orang Kristen kali, sama seperti di Smyrna itu sangat militan. Makin ditindas kok mereka ini makin kuat. Lama-lama ini akan mengadakan coup d'etat, mengadakan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Nah itu juga yang dialami oleh umat Israel di Mesir, Keluaran pasal 1. Jumlahnya makin besar. Kita nanti makin, kalau mereka bersatu, mereka memberontak, mereka akan menang menguasai kita. Jadi ada situasi sosial politik kala itu. Nah kalau demikian, kenapa nggak populer ya? Nah, daging kita tidak menghendaki demikian. Nah, tetapi kenapa tidak disuarakan? Barangkali begini, kita selalu digiring, kalau kita membaca Roma pasal 8, dibilang begini, semua orang seperti menantikan kapan ya penderitaan ini selesai, itu seperti orang yang sakit berhasil, bersalin, pengen cepat-cepat, udah pengen pulang deh kepada Tuhan. Tapi nggak bisa. Maka Tuhan mengadakan segala perkara untuk kebaikan kita. Anak kita kadang-kadang semua tawaran dari dunia itu untuk senang. Jabatan, kedudukan, kesehatan, ekonomi, dan seterusnya. Itu yang ditawarkan pasti. Karena apa? Ketika berbicara mengenai penderitaan sama sekali nggak populer. Mana ada sih orang yang mau seperti Ayub? Ya nggak ada lah. Tapi ketika Ayub berhasil, kambing dombanya banyak, ada rekonsiliasi. Oh ya mau dong. Tapi mau nggak memasuki tahap-tahap yang sulit? Nggak mau. Pada dasarnya daging kita tidak menghendaki. Nah kenapa kita tidak berimbang untuk menyampaikannya? Di dalam teori pendidikan sebetulnya yang pengajaran itu kita harus mengatakan bahwa disiplin itu adalah salah satu bagian di mana proses pembentukan itu terjadi. Disiplin, disciple itu tidak pernah menyenangkan. Karena disiplin itu kan ada satu kata itu taat.
Nah, taat kepada disiplin penderitaan nggak? Iyalah, nggak menyenangkan daging kok itu. Nah, cuman kita kan sudah memoles sekarang bahasa disiplin, sekolah, pendidikan, training itu dengan apa? Menyenangkan. Trainingnya menyenangkan, fasilitasnya menyenangkan. Apakah kita seperti Nabi? Aku sudah memberikan tangan, kaki untuk dipelucut, gitu kan? Telinga untuk mendengar karena aku seorang murid. Narasi itu tidak menarik, melanggar HAM. Guru sekarang melucut kan melanggar HAM. Gitu, nggak boleh sekarang mukul. Nah, tetapi di dalam tradisi pendidikan kuno, salah satu itu disiplin selalu dekat dengan tongkat. Tapi tongkat nggak boleh pukulin kepala ya. Jadi kalau menyimpang, cut gitu kan. Kalau ketika gitu disiplin orang nggak mau. Kenapa? Nah, karena keinginan kita memang tadi yaitu, nggak ada orang yang menderita. Tetapi kita harus sadar bahwa bagian daripada pendidikan, pendisiplinan, pemuritan itu adalah yaitu tadi hal-hal yang sulit itu. Nah, sehingga kita memang mesti berimbang untuk menyampaikannya. Supaya apa? Kita tidak terlena, tidak dininabobokan oleh apa namanya bahasa-bahasa yang apa namanya ya jualan dagangan kita yang optimis. Alkitab mengatakan jangan optimis yang dangkal. Nah, ketika apa namanya no gain without pain itu benar berlaku. Kami kita selalu katakan pemenang lebih daripada pemenang. Tapi menjadi pemenang itu adalah fight. Nah, fight itu adalah bagian dari penderitaannya. Nah, itu kita harus secara seimbang untuk menyampaikannya. Salib itu tidak akan apa namanya itu nggak bisa ditinggikan itu tanpa penderitaan. Nah, jadi memang kita perlu menyampaikan bukan berarti mohon maaf bukan menakut-nakuti. Jadi kita akan mengatakan bahwa konsekuensi mengikut Kristus adalah pikul salib. Nah, kadang-kadang kan karena salib sekarang kan menjadi bukan sesuatu yang menyulitkan gitu ya. Dengan tawaran-tawaran segala macam fasilitas. Tapi yang benar adalah kita belajar kepada Yesus sendiri bahwa pemuritan itu selalu akan disertai dengan disiplin. Disiplin itu taat. Ketika kita katakan taat, nah itu di dalamnya membuat sebuah muatan yang sangat kuat. Nah, taat sampai mati. Nah, itu bahasa di apa namanya Smirna itu pistutu tanatu, setialah sampai mati. Nah, itu jadi saya setuju bahwa kita harus memberitakan secara berimbang. Kurang lebih begitu, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu Gernaida, untuk pemaparan. Saya percaya kita semua malam hari ini sudah mendapatkan pengajaran-pengajaran yang baik. Tuhan memberkati Ibu. Saya kembalikan kepada Pastor Heri. Silakan, Pastor Heri. Ya, malam ini ada Pastor Johan bersama dengan kita. Silakan, Pastor Johan. Iya, masalahnya host tidak membukakan untuk saya bicara dari tadi. Saya menunggu, saya dikunci, ya sudahlah. Bu Gernaida, terima kasih banyak. Bu Vina, malam yang luar biasa. Masa krisis, pembentukan disiplin kita di masa sukar maupun di masa senang sebetulnya kan sama. Apa yang Bu Ger paparkan tadi luar biasa. Dan saya harap kita yang hadir malam ini maupun yang di YouTube bisa belajar banyak. Bagaimana kita semuanya jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Karena proses mengikuti Tuhan itu memang proses yang luar biasa. Ya, dan follow me and take up your cross and follow me, gitu ya.
Itu juga salah satu menjadi kunci kita malam ini. Jadi jangan ada yang menjadi lemah, jangan ada yang menjadi ragu-ragu di tengah masa pandemi dan selesainya pandemi. Masih ada masalah-masalah lain yang akan datang. Terima kasih untuk Bu Kernaida. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita semua diberkati dan mari kita menutup dengan doa sama-sama. Allah Bapa Tuhan kami yang kami kasihi, kami hormati, dan kami kagumi di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih buat bimbingan dan urapan Roh Kudus yang telah menyertai kami dari awal, untuk Dr. Kernaida yang telah menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan berguna untuk kami, supaya membentuk kami menjadi Kristen yang dewasa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Berkat-Mu juga mengalir untuk moderator kami Ibu Vina, dan Tuhan memberkati tim yang melayani, seluruh operator, seluruh teman-teman yang melayani malam ini. Tuhan kasih anugerah melimpah dan berkat Tuhan yang istimewa Tuhan limpahkan untuk kami semuanya menghadapi hari-hari yang penuh tantangan ke depan. Kami semua tegar, siap, dan siap mengikut salib-Mu. Di balik salib ada kemuliaan. Haleluya. Terima kasih buat malam ini, berkat Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian sekarang, bahkan sampai Kristus datang, sampai selama-lamanya. Semua kita katakan, amin.